Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulianus Liman, NIM 19100061708, kelas C10, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, kita masuk ke dalam materi yang itu peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural terdapat 3 aspek dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Yang pertama, membangun sikap persamaan, dan yang kedua, mendorong demokrasi substansial, dan yang ketiga, membangun gender. Nah, di situ terdapat peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Nah, perlu kita ketahui, pendidikan merupakan sarana untuk menjaga nilai-nilai dirasakan mampu mendorong perkembangan dan kemajuan di dalam masyarakat tanpa adanya sebuah perbedaan-perbedaan itu. Nah, di dalam pendidikan multikultural sangat perlu ada yaitu ketiga hal yang harus diterapkan, yang sepertinya demokrasi, humanisme, dan pluralisme dalam multikultural. Dengan adanya ketiga hal tersebut, nilai-nilai dalam multikultural itu dapat diterapkan kepada peserta didik lainnya dengan menjunjung sikap atau prinsip-prinsip mayoritas, disiplin, peduli, dan humanistik terhadap serta jujur terhadap orang-orang di sekitar kita atau masyarakat di sekitar kita dengan menerapkan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ seperti yang saya bilang tadi, ada ketiga aspek penting di dalam pendidikan multikultural, dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Yang pertama itu kan tadi membangun sikap persamaan. Nah, membangun sikap persamaan itu sendiri bahwa misalnya seperti kita hidup di dalam suatu masyarakat. Nah, di suatu masyarakat itu memiliki sebuah perbedaan. Misalnya sebuah perbedaan itu bisa dikatakan seperti perbedaan suku, agama. Nah, setelah hal tersebut adanya perbedaan suku atau agama. Nah, dari suku Dayak dan suku Melayu. Nah, dari suku Dayak dan suku Melayu itu sendiri, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut harus tetap menjalin persamaan dalam suatu masyarakat. Nah, yang menjalin dalam persamaan dalam satu masyarakat itu sendiri itu dengan menerapkannya sepertinya gotong royong di dalam masyarakat, yang mana gotong royong itu tidak harus dilaksanakan suku Melayu saja, tetapi suku Dayak juga harus membantu suku Melayu agar persamaan di dalam masyarakat itu terjalin. Nah, begitu juga dengan gotong royong, misalnya yang jangan cuma suku Dayak yang melaksanakan, tapi suku Melayu juga harus melaksanakan agar terjalin persamaan di dalam masyarakat. Dengan adanya suku tersebut, maka kedua suku itu harus saling bekerja sama, saling membantu, saling mendukung, serta toleransi antar sesama suku. Meskipun ada perbedaan di antar suku, tetapi dalam persamaan itu harus tetap terjalin dan saling menghargai antar suku tersebut. Baik, misalnya saya menjadi seorang guru, yaitu dengan cara menerapkan multikultural kepada peserta didik, dengan cara membangun empati dan toleransi kepada peserta didik tanpa membedakan dia dari golongan terendah ataupun golongan tertinggi di dalam suatu pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, dengan begitu
saya harus menerapkan rasa toleransi dan empati kepada peserta didik itu. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu mendorong demokrasi substansial. Nah, perlu kita ketahui dalam keberagaman yang ada di Indonesia sering mengalami konflik dalam keberagaman itu. Nah, konflik yang sering terjadi di dalam bangsa Indonesia itu sendiri seperti adanya perbedaan agama, gender, ras, suku, atau sosial dan ekonomi. Nah, hal tersebut harus kita dorong demokrasi substansial agar tidak terjadi lagi yang namanya konflik di antar golongan itu sendiri, sepertinya ras, suku, agama, dan sebagainya. Dengan begitu kita harus memberi dorongan penuh kepada ras, suku, agama agar tidak segala sesuatu dijadikan konflik antar suku, agama, dan sebagainya. Nah, di dalam itu misalnya saya menjadi seorang guru. Nah, menjadi seorang guru dalam menerapkan multikultural untuk mendorong demokrasi substansial kepada peserta didik, yaitu dengan cara menggunakan demokrasi sebagai tumpuan untuk membangun substansial itu dengan adanya sebuah perbedaan, menjelaskan sebuah perbedaan kepada peserta didik bahwa meskipun Indonesia ini memiliki perbedaan seperti ras, suku, agama, dan sebagainya, tetapi harus saling menjaga, memberi toleransi, menghargai serta menghormati perbedaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, dengan begitu pendidikan multikultural itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik-konflik yang berada di zaman dahulu dan zaman sekarang ini harus dihapuskan dengan adanya konflik-konflik tersebut agar pendidikan multikultural dapat berjalan dengan baik dan diterapkan kepada generasi-generasi seterusnya. Nah, pendidikan multikultural itu sangat bermanfaat untuk mendorong demokrasi substansial karena seperti kita ketahui bahwa pendidikan multikultural itu lebih membahas tentang kepada golongan-golongan atau ras, suku, agama, dan sebagainya. Dengan begitu dapat kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan hal tersebut kepada peserta didik dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga yaitu membangun gender. Nah, membangun gender itu sendiri perlu kita ketahui bahwa gender merupakan suatu sifat yang disajikan pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang mana sebagai kodrat alam yang tidak dapat diubah atau berubah. Nah, seperti kodrat alam yang tidak bisa berubah atau diubah, yang ada yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki adalah tetap laki-laki dan perempuan tetap perempuan. Kodrat alam itu sendiri tidak bisa diubah, meskipun pada zaman sekarang kita ketahui banyak yang perempuan kepengen menjadi laki-laki dan laki-laki pengen menjadi perempuan. Ada beberapa hal yang terjadi dalam zaman sekarang ini atau zaman modern. Tetapi dalam multikultural itu bahwa hal tersebut tidak akan diakui di dalam hukum karena laki-laki adalah tetap laki-laki dan perempuan tetap perempuan. Tidak ada yang namanya perempuan jadi laki-laki dan laki-laki jadi perempuan. Nah, dengan begitu pendidikan multikultural itu tetap sah di mata hukum. Nah, di dalam multikultural itu sendiri bahwa
pendidikan multikultural dalam membangun gender harus diterapkan kepada setiap masyarakat atau peserta didik yang akan menempuh pendidikan. Nah, dengan begitu yang saya katakan tadi bahwa gender itu atau laki-laki dan perempuan itu adalah kodrat alam yang tidak bisa berubah. Nah, mengapa tidak bisa berubah? Karena ya saya bilang tadi kan ada laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetap perempuan. Nah, dalam hukum atau dalam negara Indonesia hal tersebut harus bersifat adil. Harus bersifat adil agar tidak ada terjadinya konflik antar perempuan dan laki-laki. Dengan begitu yang mana perempuan meskipun dikatakan lemah ataupun dikatakan lebih peminim, tetapi perempuan punya hak untuk menyampaikan hak-hak yang mereka miliki. Nah, begitu pula dengan laki-laki. Laki-laki meskipun perkasa atau bisa dikatakan lebih keras, maka dengan begitu laki-laki juga memiliki hak untuk menyampaikan sebuah pendapat atau hak yang ingin diberbicarakan kepada setiap kegiatan atau apa misalkan. Nah, dengan begitu bangsa Indonesia ini harus bersifat adil kepada perempuan dan laki-laki tanpa membeda-bedakan bahwa perempuan ini lebih lembut daripada laki-laki, sementara laki-laki ini dijunjung tinggi untuk lebih baik dalam menyampaikan pendapat, atau begitu pula dengan perempuan misalnya. Maka dengan begitu, dengan adanya keadilan bahwa dikatakan perempuan dan laki-laki itu memiliki kesetaraan dalam pandangan Indonesia, pandangan negara Indonesia. Dengan adanya keadilan, maka perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak yang sama di dalam negara Indonesia kita ini. Nah, dari ketiga hal tersebut bahwa dapat dikatakan peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan itu harus tetap terjalin dengan adanya tiga aspek, yang mana tiga aspek tersebut seperti membangun persamaan, dan yang kedua mendorong demokrasi substansial, dan yang ketiga membangun gender. Nah, dengan begitu pendidikan multikultural dalam pengimplementasikan pendidikan itu dapat terjalin dengan baik, dengan lancar, tanpa adanya suatu konflik yang tidak diinginkan oleh negara Indonesia. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera.